Halo, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Ya, kita tunggu yang lain hadir ya. Halo Pak Niko, apa kabar? Oke, saya buka acaranya ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live IG Hipertensi Paru. Kali ini bersama saya Arni Rismayanti. Saya adalah salah satu relawan di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Sore ini kita akan menghadirkan dokter spesialis paru, yaitu Dr. Paulus Wisnu Kuncoro Murti, SPPM Biomed. Beliau adalah dokter spesialis paru yang praktek di Siloam Hospital Yogyakarta. Saya ajak gabung beliau ya. Teman-teman kedengaran suaranya saya? Jelas ya? Halo dokter. Halo, selamat siang. Sore dok. Selamat sore ya. Iya, terima kasih banyak dok sudah bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya menjadi narasumber kita pada sore hari ini ya dok ya. Iya, terima kasih. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini ya dok ya. Judul kita hari ini adalah tentang hipertensi paru dan PPOK ya dok. Kita akan membahas hubungan antara hipertensi paru dan PPOK. Namun sebelum itu mungkin tolong dijelaskan terlebih dahulu nih dok sebagai pertanyaan pembuka. Mungkin di sini juga teman-teman yang lain belum paham apa itu yang dimaksud dengan PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Silakan dok. Ya, terima kasih Mbak. Jadi PPOK ya atau singkatannya penyakit paru obstruktif kronik ya. Ini salah satu penyakit paru yang dimana penyakit ini sifatnya kronik ya, lama sekali. Jadi bisa bertahun-tahun dan cenderung memberat setiap tahun. Dan penyebab utamanya saat ini adalah asap rokok ya. Selain asap rokok juga polusi dari gas-gas buang kendaraan bermotor, kemudian polusi-polusi industri dan polusi rumah tangga dan sebagainya. Jadi semua polusi ini akan mengakibatkan terjadi inflamasi di paru, lama-kelamaan mengakibatkan kerusakan di paru sehingga paru itu menjadi rusak dan menurun daya kekuatannya. Lama-kelamaan menjadi sesak, dan sesak. Akhirnya menimbulkan gangguan bukan hanya di paru tapi juga di luar paru. Salah satunya adalah sampai kepada hipertensi paru. Ini salah satu komplikasinya ya. Iya. Oh iya dok. Yang menyebabkan PPOK itu apa aja ya dok? Ya, jadi pada PPOK ini terjadi kerusakan pada saluran napas besar seperti ini ya, yang di sini ya, trakea ini, kemudian di bawahnya ada bronkus ya, kemudian juga ada bronkus kecil, sangat kecil, alveoli juga rusak, sampai kepada parenkim. Parenkim itu jaringan parunya, itu juga rusak. Sampai ke pembuluh darah di sekitar paru itu juga mengalami kerusakan. Nah, penyebabnya memang terjadi namanya peradangan ya, atau inflamasi yang tadi yang saya bilang kronik ya, lama. Peradangan ini dipicu oleh tadi zat utamanya adalah polutan ya. Polutan adalah yang terdapat pada seperti asap rokok dan sebagainya. Selain itu apa aja dok? Mungkin untuk lebih spesifiknya. Selain polutan tadi, asap rokok.
Selain polutan, kemudian Mm-mm. mungkin ada beberapa itu ada yang karena gen ya. Ini di daerah Eropa ini karena gen ya, kekurangan gen sehingga mengakibatkan parunya gampang menjadi emfisema. Kemudian juga mungkin ya gaya hidup ya, gaya kita yang mungkin ya selain asap rokok juga karena kan jumlah jumlah industri bertambah banyak, kemudian jumlah mobil motor juga bertambah banyak ya. Itu juga menyebabkan polusi. Selain juga orang yang pernah sakit TB ya, itu ada yang Oh menimbulkan iya. fibrosis di paru ya. TB atau Mm. mungkin yang baru-baru ini COVID ini kan kadang ada fibrosis parunya. Nah kalau ini fibrosisnya banyak dan menetap, nanti lama kelamaan bisa memicu PPOK-nya. Oh iya, seperti itu ya dok. Eh di antara apa penyebabnya tadi nih dok, eh, apa kondisi PPOK ini menular dok? Ya, kalau PPOK adalah salah satu jenis penyakit yang tidak menular. Jadi beda dengan TB atau COVID ya, atau pneumonia. Ini penyakit yang bukan infeksi. Jadi penyakit yang tidak menular, tapi ini diakibatkan oleh ya tadi karena dari lingkungannya tadi. Karena itu suatu kondisi jadi nggak menular gitu ya dok Tidak ya. menular. Ya. Iya. Eh, Pertanyaan selanjutnya ya dok, untuk apa inti dari tema kita sore hari ini? Eh, Apa sih dok hubungan antara hipertensi paru dan PPOK itu sendiri? Ya, jadi seperti yang mungkin diketahui ya bahwa salah satu jenis hipertensi pulmoner kan hipertensi pulmoner yang disebabkan oleh penyakit paru ya. Nah, yang paling diketemukan yang dilaporkan itu adalah penyakit PPOK ini. Jadi pada penyakit PPOK ini seperti saya utarakan di depan tadi terjadi namanya inflamasi ya atau radang. Nah, radang ini bukan hanya terdapat di jaringan paru atau bronkus, tetapi menyebar sampai kepada pembuluh darah paru. Ya, di mana arteri pulmonalnya salah satu pembuluh darah di paru. Nah, kalau terkena radang ini, maka radang atau inflamasi ini sampai mempengaruhi yang namanya dinding dari pembuluh darah. Dinding arteri pulmonal ini akan terpengaruh karena apa? Faktor inflamasi atau radang yang menahun ya, yang menahun sekali ini lama-lama bentuk atau struktur dari dinding saluran arteri pulmonal ini menjadi berubah, menjadi menebal, kemudian menjadi menumpuk sehingga dindingnya itu salurannya menjadi mengecil. Di samping itu ada pembuluh darah beberapa itu mulai kolaps ya. Jadi di samping arteri pulmonar itu ada arteri-arteri kecil di sekitarnya. Itu lama kelamaan akan mengecil akhirnya ada beberapa menghilang. Nah, dengan kondisi seperti ini maka jumlah darah yang mengalir itu menjadi berkurang atau menyempit. Nah, kalau berkurang lama kelamaan tekanan di situ menjadi naik. Sehingga dapat dimengerti begitu nanti tekanan di arteri pulmonar tinggi, maka ini akan mempersulit dari fungsi dari organ jantung, di mana arteri pulmonar kan berjalan dari jantung menuju paru. Nah, kalau arterinya ini menjadi ibaratnya salurannya menyempit, menjadi kesulitan untuk memompa, maka dari jantungnya sendiri juga akan menerima efeknya. Lama kelamaan juga menjadi kesulitan memompa, lama kelamaan menjadi pembesaran dari jantung kanannya. Demikian urutannya. Iya, akhirnya jadi kondisi hipertensi paru ya dok ya. Iya, baru. Iya. Ini dokter sepertinya lagi di rumah sakit ya dok ya. Iya, visit pasien. Oh iya, lagi visit ya dok. Ini apa teman-teman, bagi yang mau bertanya boleh klik di kolom komentar ya. Silahkan bisa dimulai kalau mau bertanya kepada dokter spesialis paru kita. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dok. Apakah setiap pasien PPOK itu harus diperiksa kondisi jantungnya? Iya, jadi seperti yang saya utarakan tadi bahwa karena jantung dan paru itu kan berhubungan ya, berhubungan melalui arteri pulmonar dan sebagainya, maka setiap penyakit PPOK yang menjadi lama kelamaan itu maka sebaiknya memang dicek untuk jantungnya.
Karena kalau penyakit PPOK ini berlanjut, maka terjadi efek-efek di luar paru. Salah satunya dari jantung, yang paling dekat kan jantung ya. Maka harus sebaiknya dicek. Akan kemungkinan misalnya kita mengantisipasi akan timbulnya seperti hipertensi pulmoner, kemudian gagal jantung kanan dan sebagainya. Ini memang sedini mungkin sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan. Itu kapan dok? Kira-kira sebaiknya mulai dilakukan pemeriksaan itu? Ya, biasanya seperti saya gitu, seperti misalnya sudah menjumpai pasien PPOK, biasanya kalau di rumah sakit kita rawat bersama dengan dokter jantung. Jadi sekalian sekalian ngecek, misalnya dari ronsen atau CT scan atau EKG terdapat tanda-tanda dini. Nah itu biasanya langsung dikerjakan atau di tata laksana secara berbarengan. Tetapi kalau misalnya untuk yang di luar mungkin ya, yang mungkin belum sempat dicek oleh ahli jantung, maka pada saat kondisi PPOK-nya itu sudah semakin nyata, semakin berat ya, seperti sesak nafas ya semakin berat, kemudian gejala-gejala nyeri dada, kemudian apalagi mungkin misalnya timbul gejala yang lain seperti mungkin tanda-tanda hipertensi pulmoner ya, seperti kaki bengkak, kemudian perutnya membesar, itu sebaiknya juga segera untuk cek konsultasi ke dokter jantung untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan yang menyertai dari PPOK ini. Iya. Tadi dok kan kalau paru itu pasti hubungannya ke jantung kan dok ya. Yeah. Jika seseorang mengalami kondisi PPOK itu apa selalu dipastikan dia mengalami kondisi gagal jantung juga atau tidak mesti seperti itu dok? Bagaimana itu dok? Ya, jadi ini terdapat yang namanya variasi individu ya Mbak. Jadi sama seperti misalnya kenapa tidak semua orang yang merokok itu gampang terjadi PPOK. Jadi misalnya dari 100 orang merokok mungkin yang menjadi PPOK hanya 30% atau 40%. Karena ini dihubungkan dengan yang namanya variasi individu. Variasi individu ini menentukan apakah nanti seseorang ini yang menerima faktor-faktor ini menjadi penyakit. Misalnya, apakah semua pasien PPOK ini semua menjadi hipertensi pulmoner atau gagal jantung? Ternyata tidak semua menjadi. Jadi terdapat satu respon dari tubuh yang bisa istilahnya menghandle ya. Jadi penyakit PPOK ini bisa di-counter atau direspon oleh tubuh sehingga akibat di jantungnya menjadi lambat. Tetapi kalau ini lama-kelamaan, maksudnya semua PPOK yang lama-kelamaan tidak diterapi gitu, maka memang sebagian besar menjadi penyakit jantung. Tapi kalau diterapi secara bagus, dengan juga lifestyle dari masing-masing pasien, dan respon individunya bagus, itu biasanya ke arah gagal jantungnya bisa dicegah. Berarti sifatnya tergantung per individu ya dok ya, individu. Tidak semua. Iya. Kita lanjut lihat pertanyaan ke dok ya. Ada pertanyaan dari Noviana Amurwani, Dokter Noviana Amurwani nih dok ya. Izin bertanya dok, untuk pH pada penyakit paru seperti PPOK, apakah ada penanganan dan obat pH yang digunakan sama dengan obat pH yang lain dok? Silahkan dok. Ya, jadi ini kan Dokter Novia ya? Ya. Ya. Jadi mungkin mengantisipasi mungkin interaksi obat ya antara obat yang untuk dipakai pH dan penyakit PPOK ya. Jadi prinsipnya memang dua-duanya ditata laksana. Jadi pH-nya juga diobati, PPOK-nya juga diobati. Nah, dari mungkin yang pengobatan pH yang saat ini dari mungkin yang diambil 5 ya Mbak, yang di Indonesia deh. 4 atau 5 deh. Nah, itu sampai saat ini untuk ke arah PPOK tidak terlalu berinteraksi. Jadi sifatnya aman-aman saja. Obat pH-nya apa aja dok biasanya untuk obat hipertensi parunya? Biasanya kan ada yang sildenafil, kemudian abesapan itu ya. Iya. Nah, itu
sampai saat ini sih tidak ada yang apa namanya berefek ke PPOK-nya, tidak ada ya. Jadi Oh, seperti aman ya, bisa aman semua ya dilanjutkan. dok ya. Iya. Kecuali mungkin alergi lah, itu beda lagi ya. Eh, kita ini ya, di Indonesia apa obat hipertensi paru itu baru ada sildenafil, berapros, dan obatan masitentan ya dok ya. Itu semuanya Betul. berarti aman ya dok ya untuk Aman ya. kondisi ya. Em, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok ya. Eh, berapa kira-kira berapa banyak dok pasien hipertensi paru maksudnya pasien PPOK nih dok yang pernah dokter temui atau setahu dokter ada berapa pasien PPOK? Karena kalau di data kami di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia itu sangat sedikit sekali pasien yang terdaftar Yang yang menjadi PH ya. akibat PPOK gitu dok. Yang menjadi PH. Ya, iya betul dok. Iya. Jadi memang data pasien PPOK yang menjadi PH ini memang kecil-kecil ya. Bisa jadi karena memang belum dieksplor ya. Karena mungkin pemeriksaannya, kemudian mungkin aware-nya ya, aware untuk memeriksakan KPH itu mungkin belum begitu tinggi ya. Jadi kan mungkin kita beberapa rekan-rekan sejawat itu lebih concern misalnya PPOK-nya aja, sehingga tidak aware untuk misalnya setiap pasien PPOK ditindaklanjuti untuk PH. Jadi itu salah satu faktornya juga. Kemudian kedua, mungkin beberapa pasien yang berada di perifer itu kan pemeriksaannya itu kan tidak selengkap di kota ya. Jadi mungkin seperti scan yang untuk PG scan itu kan tidak ada, hanya ada mungkin ronsen torak, kemudian EKG ya. Jadi untuk penelusuran untuk kasus-kasus BA masih kurang. Jadi data yang kecil ini bukan berarti kecil ya Mbak. Tapi sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya banyak, cuman belum terekspos ya, belum tereksplor ya. Iya. Mungkin karena itu mungkin ya dok ya, pemeriksaannya terbatas kali dok ya. Iya. Dan juga itu aware masing-masing dokter, misalnya mungkin dokter parunya Iya. tidak aware untuk ke PH-nya, karena mungkin ya banyak faktor ini. Betul dok. Karena sering ya kami temukan juga ada salah diagnosa antara hipertensi paru dan PPOK itu sendiri dok. Banyak di antara anggota kami yang awalnya terdiagnosa sebagai PPOK dan setelah melalui beberapa kali pemeriksaan baru terdiagnosa sebagai hipertensi paru. Seperti itu dok. Karena kan mungkin kalau sepintas itu gejalanya sama antara hipertensi paru dan PPOK kan sepintas sama ya. Seperti sesak nafas, nyeri dada, batuk kan sama ya. Bahkan sama seperti pasien asma, pasien TB, pasien kanker paru kan sama ya. Nah itu kadang-kadang kalau untuk menelusuri sampai sampai kita bisa mendeteksi PH atau pulmonary hypertension itu memang harus sabar ya, pelan-pelan. Jadi mungkin dokternya harus menelusuri secara step by step, harus dicek berulang-ulang sampai akhirnya baru tegak, oh ternyata ini bukan hanya PPOK, oh ternyata ini PPOK dan PH, atau ternyata oh ini hanya PH saja. Nah itu mungkin menyediakan waktu untuk mengecek itu kan tidak semuanya mau ya. Jadi memang saya mengerti memang untuk mendeteksi PH itu tidak segampang ya, tidak segampang kita memilah antara PH dan penyakit lainnya, penyakit paru itu sebenarnya kan mirip ya, gejalanya kan sama. Dari mulai dok, betul. Ya sebenarnya sama, sesak napas, batuk, nyeri dada, kemudian perut mirip-mirip ya dok. mirip-mirip. Kemudian sampai, nah baru mungkin kelihatan kalau sudah mulai tahap akhir ya, seperti kaki bengkak, perut besar, kebiruan lah, baru orang baru ngeh, oh jangan-jangan ini PH. Tapi kalau pada step awal mungkin belum begitu ngeh apakah ini hanya PPOK atau disertai PH. Nah, dan biasanya yang sudah terdiagnosa, yang akhirnya sudah terdiagnosa PH, biasanya sudah tahap lanjut ya dok ya, dan mungkin beberapa sudah terlambat akhirnya kan ya. Sudah terlambat ya. Kalau misalnya kayak kaki bengkak dan sebagainya,
sudah sulit ya Mbak, kalau mau recovery kembali itu Ya, kan sulit ya. betul. Iya. Nah, tadi seperti yang dokter sebutkan bahwa ternyata apa yang menyebabkan kondisi eh, pasien PPOK sering salah didiagnosa sebagai hipertensi paru itu adalah karena kurangnya aware para dokter spesialis paru. Nah, kira-kira apa pesan dokter nih sebagai dokter spesialis paru yang aware akan hipertensi paru, apa pesan-pesannya buat teman-teman sejawat hipertensi spesialis paru? Silahkan dok. Iya, jadi mungkin saya mengajak teman-teman ya, maksudnya mungkin menyediakan waktu yang lebih lama ya, bisa lebih sabar untuk beberapa pasien PPOK ini ya dilihatlah efek yang lainnya. Jadi bukan hanya terapi untuk PPOK saja, tapi kita melihat juga efek sistemiknya ya di luar paru. Seperti tadi salah satunya adalah kelainan di pembuluh arteri pulmoner ini. Karena ya bukan tidak mungkin sebenarnya kasusnya banyak, tapi karena kita tidak mendeteksi secara bertahap ya, itu kadang kelewatan. Sehingga pada saat pasien datang beberapa kalinya justru sudah datang dengan kondisi pH yang lebih berat. Jadi saya mungkin dalam konten ini mengajak beberapa teman-teman dari Jawa Paru ya, jadi mungkin lebih memperlebar visi pemeriksaan. Ya itu saja mungkin menambah waktu untuk meneliti pasien lebih. Iya. Halo. Intinya sabar ya dok dan melakukan pemeriksaan secara detail seperti itu ya dok ya. Detail ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan yang ingin bertanya untuk mengetikkan di kolom komentar. Ini kan bisa dibilang emang sangat sedikit sekali dok kami menemukan pasien hipertensi paru karena PPOK tadi. Ada juga yang saya tahu satu orang pasien PPOK, beliau sudah sepuh ya, sudah sepuh. Namun dengan latihan pernapasan, hidup secara melakukan hidup secara sehat, itu ternyata hipertensi parunya hilang dok, seperti itu. Bagaimana dok? Emang apa mungkin artinya bisa disembuhkan ya dok ya kondisinya? Iya. Kalau hipertensi paru ya itu mungkin kalau ditemukan pada saat dini masih mungkin dicegah ya Mbak. Tapi kan rata-rata ketemunya itu sudah stadium tengah sampai mungkin efeknya lebih banyak ya. Jadi sekali kalau ditemukan pada dini, itu memang kemungkinan untuk dikurangi itu lebih tinggi dibandingkan kalau ditemukannya sudah gejalanya banyak. Sehingga memang diharapkan tadi lebih dini untuk meneliti. Cuman kadang-kadang tadi pada yang awal-awal itu kan gejalanya tidak jelas tuh. Jadi mungkin lebih condong kita mengiranya ini hanya penyakit PPOK. Itu tadi tidak ada tandanya yang begitu jelas. Jadi masih samar. Nah, itu perlu ketelitian lagi, lebih untuk menggali. Jadi PPOK ini itu apa bisa disembuhkan dok? Kalau PPOK, jadi PPOK ini kan karena inflamasinya sudah lama ya, Pak. Jadi kita di sini kita mengurangi dari kondisi yang ada. Nah, karena kan memang sulit untuk mendiagnosis PPOK pada awal. Biasanya pada saat diperiksa kita itu sudah dalam kondisi sesak napas.
Sehingga kalau sudah sesak napas itu biasanya inflamasinya sudah lama. Nah, kalau sudah inflamasi sudah lama ini kita tidak bisa mengembalikan ke kondisi awalnya, kita hanya membantu mengurangi gejala semaksimal mungkin. Kecuali kalau misalnya deteksinya bisa seawal mungkin, tapi jarang ini, karena orang periksa biasanya rata-rata kalau sudah sesak. Jadi kalau sudah ada gejala baru periksa rata-rata itu. Betul. Iya. Betul, Dok. Ini ada pertanyaan, Dok. Dari Kanaya Indriani. Izin bertanya, Dok. Karena penyakit PH kadang gejalanya seperti asma. Setelah saya positif PH, apa saya sebaiknya menghentikan terapi seretide diskus atau dilanjut saja? Terima kasih. Silakan, Dok. Tananya ya? Kania. Kania. Kanaya Indriani. Kanaya Indriani. Ya, jadi pada kasus di mana PH bersama dengan asma ya. Ini asmanya sudah tegak belum ya? Kalau memang asmanya sudah ditegakkan, artinya sudah positif asma dan PPOK, maka tetap itu dua-duanya dijalankan. Kecuali kalau memang asmanya belum tegak ya, atau mungkin baru tahap awal sepertinya asma tapi ternyata bukan. Jadi prinsipnya harus ditegakkan dua-duanya. Jadi dipastikan bahwa itu memang asma dan PH. Kalau memang sudah positif asma dan PH, maka dua-duanya diterapi. Tidak boleh meninggalkan salah satunya. Jadi misalnya seretide tetap harus dipakai sampai misalnya asma stabil oleh dokter parunya di stop, itu baru di stop. Jadi dipastikan dulu dua-duanya ini positif. Tapi kalau memang asmanya ternyata bukan asma, hanya PH, ya berarti PH saja yang ditangani dan seretide bisa di stop. Tapi kalau sudah positif dua-duanya, maka harus dipakai dua-duanya sampai nanti dari asmanya misalnya dinyatakan stabil, boleh tanpa seretide. Nah, ini monggo. Iya, Dok. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Bagaimana cara membedakan batuk darah pada pasien hipertensi paru dan pasien PPOK, Dok? Ya, jadi beda antara batuk darah antara PH dan PPOK ya? Iya, Dok. Iya. Jadi seperti yang kita bicarakan di depan, ya. Jadi kalau gejala itu antara PH dan PPOK itu sebenarnya sama ya. Jadi kita akan sulit membedakan. Misalnya sesak napas itu antara PPOK dan PH itu bedanya apa, itu sulit dijelaskan. Maksudnya benar-benar bedanya apa itu kadang kita nggak bisa bedakan. Termasuk juga misalnya batuk darah. Batuk darah ini kan salah satu gejala dan bukan diagnosis ya. Jadi salah satu gejala yang bisa menyertai PH, bisa menyertai PPOK. Dimana kalau pada batuk darah ini kan terjadi pecahnya arteri bisa yang kecil-kecil ya, bisa dari bronkial dan sebagainya. Nah, itu pada PPOK dan PH itu sebenarnya tidak bisa dibedakan antara batuk darahnya itu. Tidak ada spesifik, maksudnya apakah yang ini itu PPH, apakah ini PPOK, itu tidak bisa. Karena kalau secara kita lihat langsung tidak bisa langsung membedakan ya, Dok. Jadi harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut mungkin ya, Dok ya. Harus ditelusur lagi melalui beberapa pemeriksaan yang spesifik untuk masing-masing. Jadi kalau PPOK ya dilakukan telusur sampai ke spirometrinya, kalau PH ya dilakukan telusur sampai ke scan-nya. Jadi harus dipastikan sampai ujungnya. Tapi kalau hanya melihat gejalanya, memang sulit kita membedakan apakah ini PH, apakah ini PPOK, itu tidak bisa. Iya. Untuk selanjutnya nih, Dok. Kira-kira selain terapi obat-obatan, apakah ada terapi khusus semisal latihan pernapasan untuk pasien PPOK, Dok? Ya, jadi di PPOK ini ada salah satu terapi selain farmakologis ya, selain obat, ini adalah suatu namanya masuk dalam rehabilitasi paru. Jadi rehabilitasi paru ini sebagai terapi kesekian untuk pesakit PPOK, di mana terdiri dari
banyak ya rehabilitasinya. Ada yang latihan nafas, kemudian latihan batuk, ada yang latihan jalan, ada yang mungkin pernah dengar latihan jalan 6 menit ya, 6 menit jalan itu. Kemudian ada latihan seperti fisioterapi dada. Ini untuk membantu teknik nafas dan juga mengeluarkan dahak. Ini sangat bagus ya. Misalnya sudah tegak PPOK, maka memang diharapkan selain dari perubahan gaya hidup, kemudian terapi obat, terapi oksigen dan juga rehabilitasi paru ini memang sebaiknya dilaksanakan baik dengan rumah sakit maupun secara mandiri. Itu lebih bagus kalau dilaksanakan. Efeknya lebih terlihat dibandingkan hanya tanpa rehabilitasi. Iya dok, ini ada pertanyaan lagi ya dok ya, dari Falatirza. Mohon izin bertanya dokter, apakah pasien PH karena PPOK selain berlatih pernapasan diperlukan juga terapi yang lain dok? Mohon penjelasan. Ini sepertinya sudah dijelaskan barusan. Sama ya? Iya sama ya dok. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok ya. Dari dapursyahiko.id. Bismillah, dok mau tanya, awal diagnosa saya kan TB waktu itu, keluhan batuk darah, BTA saya negatif, dan sudah sempat berobat 6 bulan tuntas. Apakah ada efek samping dari pengobatan tersebut dok? Silakan dok. Ya, seperti yang saya katakan di depan bahwa salah satu terjadinya PPOK itu adalah karena pasien yang sudah selesai pengobatan TB, di mana terjadi fibrosis ya, atau suatu bentuk seperti luka-luka ya di parunya. Nah itu setiap penderita TB yang sudah selesai sebaiknya memang mengecek dulu. Jadi seperti harus di fluoresin torak atau scan ya. Kalau di parunya itu bersih, artinya tidak ada fibrosis atau tidak ada luka-luka yang banyak itu, maka kemungkinan karena PPOK itu memang kecil. Tapi kalau dalam pengecekan ronsen dan CT scan ini banyak terjadi fibrosis, banyak terjadi luka-luka di parunya ya. Semakin banyak luka-lukanya, bekas lukanya ini, maka untuk terjadinya PPOK semakin tinggi. Iya. Jadi tidak ada efek sampingnya ya dok. Dia sebetulnya hipertensi paru, tapi dia melakukan pengobatan selama 6 bulan, padahal sebetulnya dia tidak mengalami TB ya dok ya. Itu tidak ada efek sampingnya berarti ya. Tidak ada sampingnya, aman. Iya. Ini pertanyaan sudah habis ya dok ya. Mungkin teman-teman sepertinya sudah sedikitnya sudah paham tentang hubungan antara hipertensi paru dan PPOK itu sendiri ya dok ya. Mungkin kita tadi sudah dibahas tentang akibat sedikitnya pasien PPOK yang terdiagnosa hipertensi paru itu mungkin karena kurang aware-nya para sejawat ya dok ya. Iya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh dokter bahwa agar para sejawat untuk lebih bersabar, melakukan pemeriksaan lebih detail agar tegak diagnosa apakah pasien tersebut memang betul PPOK atau hipertensi paru, karena miripnya gejala-gejala tadi ya dok ya. Iya. Ada pertanyaan lagi dok, tapi mungkin ini lebih ke jantung ya dok ya. Dari Elisa Grace. pH normal anak PJB berapa ya dok? Usia 4 tahun, Januari kemarin operasi kontan dengan pH 15. Ini mungkin tepatnya untuk spesialis jantung ya dok ya? Iya. Ini ada pertanyaan mbak di saya, yang dari Jingga ya? Iya, oh iya baru ini baru dok ya?
Jingga Hati, izin bertanya dok, saya baru gabung, bagaimana gejala hipertensi paru bedanya dengan PPOK? Ini silakan Ya, dok. sebenarnya sama ya. Ya jadi saya ulang lagi bahwa memang gejalanya itu antara PH dan PPOK sebenarnya mirip ya. Jadi sama-sama sesak nafas, kemudian sama-sama batuk, kemudian ada nyeri dada, dan ada rasa lelah ya. Kalau berjalan sudah tidak kuat, kemudian gampang. Kalau sesak nafasnya berulang, beberapa itu mengeluhkan pusing, kemudian tidak sampai ada yang pingsan. Kemudian beberapa gejala yang sama, cuman yang beberapa yang beda itu adalah misalnya seperti kaki yang bengkak ya. Kaki bengkak ini menandakan kan jantung kanannya sudah mulai terpengaruh. Ini memang bisa jadi karena PPK dan disertai PH. Nah, cuman untuk memang detailnya untuk mendeteksi PH ini memang harus kita lakukan beberapa pemeriksaan tambahan. Tapi secara umum gejalanya hampir sama. Iya, secara umum sama gejalanya ya dok. Tapi ketika bisa membedakan itu ketika si pasien tersebut sudah mengalami bengkak atau edema kaki ya dok ya. Iya, sudah stadium lanjut. Nah, itu udah stadium lanjut. Karena PPOK sendiri nggak dok, tidak ada gejala bengkak di kaki. Nah, kalau PPOK ini kalau pada stadium lanjutnya nanti menimbulkan gangguan gangguan PH dan sampai jantung kanan, maka juga bengkak. Tetapi kalau belum, ya tidak bengkak. Nah, iya. Selama tidak ada gangguan ke arteri pulmonar, kemudian ventrikul kanan dan atrium kanan, ya tidak bengkak. Ada pertanyaan selanjutnya dok dari PR Story. Dokter, apakah rokok elektrik atau vape juga dapat menyebabkan PPOK sehingga dapat menimbulkan PH juga dok? Silakan dok. Iya. Jadi ini rokok elektrik ya, mungkin yang rokok baru katanya. Ya. Sebenarnya ini adalah rokok yang sama, mungkin berganti baju ya. Berganti baju menjadi vape yang dikemas dalam tambahan aroma, apalagi rasa dan sebagainya ya. Berbagai macam bentuk. Nah sebenarnya rokok ini sama, jadi efeknya ke paru juga sama-sama menjadi faktor resiko utama untuk PPOK. Jadi rokok elektrik vape ini menjadi faktor nomor 1 untuk terjadinya PPOK, dan nantinya kalau PPOK berlanjut maka bisa menyebabkan PH. Jadi secara tidak langsung rokok elektrik ini juga berperan akan timbulnya terjadinya PH. Secara tidak langsung. Iya. Tadi disebutkan kalau salah satu kondisi PPOK itu juga akibat polutan ya dok ya, polutan, asap rokok. Nah di Indonesia sendiri bisa dibilang udaranya cukup banyak ya dok ya, tercemar polutan. Kira-kira itu berapa banyak data PPOK, data pasien PPOK dok di Indonesia? Ya, datanya memang belum seragam ya Pak, tapi cuman memang PPOK ini sebagai salah satu dari, kalau di golongan penyakit tidak menular itu merupakan penyebab kematian yang terbanyak. Memang datanya belum seragam, tapi karena memang pertama jumlah perokok makin banyak, jumlah perokok juga makin muda yang merokok, kemudian juga faktor penghasil polusi juga semakin tinggi, mobil-mobil motor juga semakin banyak. Jadi di Indonesia itu kan daerah yang bebas polusi sudah semakin sedikit ya. Jadi di jalan itu ya polusinya bermacam-macam deh. Kemudian juga belum polusi yang terjadi di rumah, seperti pemakaian kompor minyak, tanah dan sebagainya, atau kayu bakar ya, itu juga salah satunya juga polusi. Nah ini meningkatkan kemungkinan terjadinya penyakit PPOK. Pembakaran asap, pembakaran dari sampah juga, asap pembakaran sampah juga termasuk polutan ya dok ya? Ya, atau bekerja di industri ya, seperti industri pertambangan, industri alat berat, bengkel, sebagainya, ini juga salah masuk faktor itu polusi. Iya. Sebetulnya jika kita lihat kemungkinan pasien
banyaknya pasien PPOK dan hubungannya ke gagal jantung, mungkin bisa jadi pasien tes hipertensi paru karena PPOK itu mungkin banyak ya dok ya. Iya. Cuma ya seperti tadi kurang aware-nya para sejawat dokter spesialis paru ya dok ya. Iya. Ya mungkin karena apa ya, sebenarnya banyak tapi memang belum tereksplor ya. Iya. Adapun ketika terdiagnosa biasanya malah sudah dalam kondisi yang terlambat ya dok ya, sudah. Iya. Memang biasanya kita dalam tata laksana PH ini kan banyak kita bersama dengan dokter jantung ya. Jadi kalau misalnya dalam satu rumah sakit itu ada paru dan jantung, biasanya yaitu kita kolaborasi bersama. Jadi untuk apa, lebih memper detail dari apa pemeriksaan itu. Jadi untuk pemeriksaan pasien hipertensi paru karena PPOK itu biasa bersamaan ya dok, antara dokter spesialis paru dengan dokter spesialis jantung. Ya kita bersama. Baik dok. Pertanyaannya sudah habis dok. Kira-kira apa ide dokter nih supaya pasien, maksudnya supaya para dokter spesialis paru yang bisa lebih aware tuh dok tentang hipertensi paru? Iya, jadi barangkali punya ide dokter. Mungkin karena begini ya Mbak, karena kan memang hipertensi paru mungkin beberapa rekan berpendapat ini wilayahnya dokter jantung kali ya. Jadi kan hipertensi paru adalah apa namanya daerahnya dari spesialis jantung Pak, pembuluh darah ya. Jadi mungkin ya dari dokter paru ya sudah yang mengerjakan dokter jantung aja, mungkin gitu mungkin. Jadi mungkin saja cuma mungkin ya. Jadi kalau saya sih ya mungkin ya sekali lagi ajakan karena kan berangkatnya PH bisa dari PPOK, maka inisiasi untuk pemeriksaan PH itu bisa dimulai dari dokter paru. Misalnya dari PPOK dicurigai untuk karena PH, maka dokter parunya bisa menginisiasi untuk pemeriksaan PH. Bisa oleh sendiri atau mungkin kolaborasi dengan sejawat jantung. Tapi inisiasinya sebaiknya dimulai dari dokter paru, karena PPOK-nya kan dokter paru yang pegang. Setuju dok. Ya, kalau seperti itu mungkin akan banyak ya pasien yang tertolong ya dok ya. Iya. Ya, meskipun memang hipertensi paru itu wilayah dokter jantung, tapi kan tentu ada hubungannya dengan paru dok, seperti yang tadi dokter jelaskan juga kan, karena paru-paru itu hubungannya ke jantung juga ya dok ya. Oke dokter. Kita teman-teman yang ingin bertanya silahkan, kita masih punya waktu tersisa. Oh ini ya, ada pertanyaan lagi dok dari Falatirsa. Dokter izin bertanya, bagaimana prognosis PH karena PPOK? Silakan dok. Udah Falatirsa ya? Ya. Jadi kalau bicara prognose ini kita harus melihat dari memang beratnya kondisi yang ada. Karena kalau yang namanya sudah PPOK dan terjadi PH, ini biasanya gejalanya kan lengkap ya. Dari mulai sesak nafas dan sebagainya sampai kepada bengkak kaki, bengkak perut dan kebiruan dan sebagainya, kemudian pembesaran jantung kanan dan sebagainya. Maka prognosisnya ini memang pertama yang harus dipahami untuk kesembuhan kembali ke kondisi normal memang sulit ya. Kita bisanya memang menjaga dengan kondisi yang saat ini terjadi itu, pertama quality of life ya, kegiatan sehari-hari pasien itu bisa optimal ya. Optimal mengerjakan kegiatan yang mungkin ringan atau sedang. Tapi untuk mengembalikan fungsi seperti malam memang sudah sulit, karena biasanya sudah banyak organ-organ yang sudah mengalami kemunduran fungsi. Baik dok.
Terima kasih banyak dokter. Ini sangat bermanfaat sekali ya dok ya. Karena masih sangat jarang, masih sangat sedikit dokter spesialis paru yang aware dengan hipertensi paru dok ya. Namun alhamdulillah sudah beberapa dokter spesialis paru juga yang ikut tergabung dalam grup WA dokter peduli hipertensi paru. Ya. Iya. Termasuk dokter Agus ya sebagai Ya. ketua Tapi jadi PDPI. ya beliau Iya dok. Mungkin silahkan teman-teman yang akan bertanya lagi. Ini pertanyaan sudah habis dok. Nah, kira-kira apa teman sejawat dokter spesialis paru itu mereka paham dok apa yang dimaksud dengan hipertensi paru dok? Oh, paham Mbak sebenarnya. Mana tadi kemungkinan memang karena mungkin berdapatnya mungkin karena PH ini adalah itu tadi wilayahnya dari dokter jantung ya mungkin jadi beberapa tidak terlalu tidak mengeksplor lebih lanjut ya karena ini PH ini kok diagnosa dari dokter jantung gitu. Jadi beberapa ya tidak mengeksplor lebih lanjut. Terus sebenarnya semua memang bidangnya. Sudah habis pertanyaan ya dok ya. Ini luar biasa ya dok sharing kita tentang hubungan antara hipertensi paru dan PPOK hari ini. Sebetulnya bisa dibilang mendadak juga ya dok ya. Saya minta untuk jadi narasumber. Mungkin karena berdekatan dengan hari TBC sedunia kemarin ya dok ya, pada tanggal 24. Nah, jadi saya ajak dokter untuk kolaborasi. Karena kan belum pernah ada yang maksudnya dari itu ada yang menawari untuk bicara mengenai hipertensi paru kan memang baru kali ini. Iya. Karena ini juga perdana dok, kita mengundang dokter spesialis paru sebagai narasumber. Biasanya kita mengundang dari spesialis jantung, pernah juga dokter spesialis anak, dan memang dokter spesialis paru ini memang baru pertama kali ini dok. Dan kita langsung membahas hubungan antara hipertensi paru dan PPOK bersama Dokter Paulus. Dokter, terima kasih banyak dok. Mungkin karena pertanyaan sudah habis dan penjelasan kita juga sudah cukup jelas ya dok ya, penjelasan dari dokter tentang hubungan antara hipertensi paru dan PPOK. Mungkin saya tutup saja IG Live kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak dokter atas waktunya di sela-sela kesibukannya. Semoga lain waktu kita bisa itu lagi ya dok, bisa kolaborasi lagi. Terima kasih dok, selamat sore.